dari CST Cornerstone Tabernacle. Hai semua umat pemenang. Sungguh, hanya kerana anugerah dan kemurahan Tuhan saja, setiap kita tetap ada dalam tudung Tuhan. Sebab kita percaya, nothing is impossible with God. Tuhan, inilah kami umat-Mu. Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu. Dengan cinta dan kerinduan, kami rindu terus naik terbang tinggi. Dengan semakin kuat, menangkap kairos Tuhan. Merebut kemenangan demi kemenangan. Dan mempersembahkan bagi Panglima Agung kami, Yesus Kristus. Semua jadi, genap, dan tuntas oleh karena anugerah Bapa, tuntunan Roh Kudus, dan bagi kemuliaan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Shalom kepada Jemaat CST, mari kita melihat news gereja pada minggu ini. Ibadah Ahad online gereja adalah pada jam 10 pagi di Facebook dan juga YouTube gereja. Ibadah minggu di gereja juga bermula pada jam 10 pagi. Sila berhubung dengan pihak gereja untuk mendaftar awal kerana tempat terhad. Khusus kepada kanak-kanak, mari melihat CST Sunday School online pada setiap Ahad pada jam 5 petang. Mari bersama dalam doa awal pagi Ahad di gereja sebelum ibadah. Pada 27 April, gereja akan mengadakan special night khusus untuk kita bersama berdoa, memuji dan menyembah serta kesaksian. Sesiapa jemaat yang mempunyai kesaksian boleh info pihak gereja ataupun kepada Ibu Susan dengan mengirim kesaksian bertulis melalui WhatsApp ataupun kertas. Sila kirim selewat-lewatnya sebelum 26 April. Mari join bersama juga dalam Connect Group CST. Jemaat yang rindu bersama boleh berhubung dengan nombor yang tertera. Mari ikuti program renungan gereja secara online bertemakan Mana Sorgawi setiap Rabu pada pukul 8 malam. Jemaat boleh melihat di media sosial gereja. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan dan perpuluhan, jemaat boleh transfer secara online di Public Bank Cornerstone Tabernacle, nomor akaun 320-620-5221. Jemaat yang rindu berbagi dalam Bethesda Ministry, Anda boleh menghubungi Magdalena untuk info lanjut. Sesiapa jemaat yang memerlukan pelayanan pastoral seperti baptisan air, pernikahan, kaunseling, dan pengabumian boleh berhubung dengan pastor gereja atau pastor Chu. Ikuti kami di media sosial Cornerstone Tabernacle di Facebook, CST Church Subang Jaya di YouTube, dan CST Church di Instagram. Sekian news CST pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, welcome to church. Apa khabar semua jemaat-jemaat CST? Sebelum kita mendengar firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah pagi di tangan Engkau Tuhan. Biar Engkau berbicara kepada setiap kami. Biar kami bisa menangkap isi hati Engkau Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Ya Tuhan, jadi kami setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah, atas kebaikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua umat katakan Amin. Minggu lalu saya percaya Anda sudah merayakan Paskah bersama, ya. Dan kita sangat tahu bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk dosa Anda dan saya, untuk pelanggaran Anda dan saya. Dia menanggung juga kesakitan dan sebagainya untuk Anda dan saya. Tapi hari ketiga Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia sudah mengatasi maut. Ya, karena dia mengatasi maut, kita mempunyai harapan. Kita mempunyai harapan yang sangat baik, di mana kita sebagai orang percaya akan diterima oleh Dia di surga nanti. So sekarang mari kita melihat ya bahwa apa yang dikatakan oleh foto ini, ya.
God is big enough to get you through any challenge. Artinya apa? Tuhan kita cukup besar untuk membuat Anda melewati tantangan apapun. Mungkin Anda sedang berdepan dengan cabaran yang besar. Pekerjaan, rumah tangga, pelayanan, dan sebagainya. Tapi apapun, Tuhan kita cukup besar. Semasa kita bergantung kepada Dia, Dia akan membimbing hidup Anda. Di Roma pasal 8 ayat 31 menyatakan, tetapi dalam semua itu kita lebih dapat orang yang menang. Ya. Dan oleh Dia yang mengasihi kita, mari kita tangkap bahwa Tuhan yang sangat mengasihi kita. Kita akan mendapat kemenangan yang sempurna semasa Anda bergantung kepada Dia. Mari kita tangkap bahwa Dia mengasihi Anda. Dia mengasihi Anda. Dia rela, Dia sedia untuk menjadikan Anda lebih dan pemenang. Di Filipi pasal 4 ayat 13 menyatakan, segala sesuatu dapat tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. So di sini Anda bisa melewati, ya, Anda bisa melakukan kehendak Allah walaupun mungkin sepertinya mustahil. Anda bisa melakukannya dengan pertolongan Tuhan. Sangat jelas. Karena Tuhan yang akan memberi Anda kekuatan, Tuhan yang memberi Anda kuasa. Semasa Anda bergantung pada Dia, Anda bisa menjadi pelaku firman-Nya. Anda bisa melakukan kehendak Tuhan, hati Tuhan. Anda bisa menanggung apapun, ya. Mungkin penderitaan, mungkin jerih payah dan sebagainya, mungkin penganiayaan dan sebagainya. Anda bisa melewatinya. Ya. So, mari kita belajar bahwa Anda menjadi sangat mudah berdosa terhadap Tuhan ketika Anda bergantung kepada kekuatan Anda. Itu sangat penting. Dan juga ketika Anda menjauh dari Tuhan, dan ketika Anda tidak fokus kepada Tuhan, ketika Anda tidak melekat kepada Tuhan, sangat mudah Anda berdosa. So, mari kita balik kepada Dia, bergantung kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Ya. So, pagi ini topiknya ialah apa? King of King, Raja segala raja, Raja segala raja. Kita sangat tahu bahwa Tuhan Yesus mempunyai banyak nama. Di Yohanes pasal 1 ayat 29 menyatakan Dia ialah anak domba Allah. Yohanes 6:30 menyatakan akulah roti hidup. Matius 16:6 menyatakan akulah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi satu nama kepada Tuhan Yesus ialah King of Kings, King of all kings, Raja segala, di atas segala raja. So, mari kita tangkap begitu. Panggilan Dia juga ialah Raja atas segala raja. Di 1 Timotius pasal 6 ayat 3 menyatakan di hadapan Allah yang memberi hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius kuserukan kepadamu. So, di sini 1 Timotius menyatakan Allah memberikan nyawa kepada segala sesuatu, ya, dan di hadapan Kristus memberi kesaksian yang benar. Oleh itu jangan takut, ya, jangan pernah takut. Ayat 14 menyatakan turuti perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus nyatakan dirinya. Tuhan mau kita apa? Tetap taat kepada semua perintahnya, tetap taat kepada firman-Nya, lakukan perintahnya secara murni tanpa bercela, ya, karena Tuhan akan datang. Ayat 15 menyatakan yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. So, mari kita tahu bahwa satu-satu Allah, Tuhan Yesus, ialah satu-satu Allah yang maha kuasa. Dia ialah Raja segala raja, ya. So, di masa lalu kita tahu bahwa seorang raja berperan untuk memerintah satu kerajaan, ya. Dia bertanggung jawab sepenuhnya atas kesejahteraan kerajaannya. Peran raja adalah apa? Pertama, memiliki tanah. Sebab raja dia mempunyai tanah, semua miliknya. Kedua, dia memimpin negara dan rakyatnya di waktu berperang. Ketiga, dia juga menetapkan hukum, ya. So, sebagai seorang raja, dia ialah penguasa tertinggi di negerinya. Di sini Tuhan Yesusnya Raja segala raja. Dia ialah apa? Pemimpin umatnya, ya. Dia ialah komandan kita, ya. Oleh itu, following our leader. Mari kita follow our leader, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan Yesus adalah Raja segala Raja. Dia adalah Raja kita. Ya. Yang pertama, ya, sebagai seorang Raja, ya, Dialah yang akan memimpin hidup umatnya. Ya. Ada mungkin sering menyatakan atau menyanyi bahwa Tuhan Yesus adalah Dia Raja segala Raja, Dia adalah Tuhan segala Tuhan. Tapi apakah Anda benar-benar percaya? Apakah Anda benar percaya apa yang Anda katakan atau nyanyikan? Apakah Anda bertindak berdasarkan itu? Ya, Anda boleh tanya kepada orang di sebelah. Anda percaya kepada apa yang Anda katakan atau Anda nyanyikan? Kalau Anda belum bertindak, mungkin Tuhan Yesus bukanlah Rajamu. Ya, kerana Tuhan Yesus belum meresap ke dalam hati Anda. Tuhan Yesus belum meresap ke dalam jiwa Anda. Mungkin dunia ini, kekayaan, kehormatan dan sebagainya, itu Rajamu dan bukan Tuhan Yesus. Kesemua itu akan menjerat hidup Anda semasa Anda mencari yang duniawi, ya, mencari semua yang bukan ilahi. Anda mau menang? Anda mau terus dibuli oleh iblis? Anda perlu memilih siapa Rajamu. Saya tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Rajaku. Dan saya percaya Anda orang bijak. Anda akan mengatakan bahwa Tuhan Yesus juga adalah Raja Anda. Sebagai Raja, Tuhan Yesus mempunyai endless resources. Artinya apa? Tuhan mempunyai sumber daya yang tidak terbatas. Apakah Anda rindu atau inginkan sumber itu? Kristus dapat memberikan kepada Anda. Tuhan Yesus bisa mencukupkan semua keperluan Anda. Tuhan Yesus bisa memerdekakan Anda, memberi Anda kemenangan demi kemenangan. Tuhan Yesus bisa membawa terobosan dalam hidup Anda. Jika Anda sakit, Anda panggil Tuhan Yesus. Dia ya Jehovah Rafa, Dia akan menyembuh Anda. Jika Anda lemah, Tuhan Yesus sumber kekuatan Anda. Jika Anda dalam kekurangan, Tuhan Yesus bisa memberkati hidup Anda. Jika Anda tidak mempunyai harapan atau putus asa, Tuhan Yesus adalah sumber harapan Anda. Jika Anda di dalam jalan buntu, Tuhan Yesus bisa membuka jalan untuk Anda. Mari kita tangkap ya, Yesaya pasal 7 ayat 14 menyatakan, sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak lelaki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Artinya apa? Allah beserta dengan kita. Tuhan Yesus beserta dengan Anda. Anda mempunyai, Anda sebagai anaknya juga mempunyai sumber yang tidak terbatas. Ya, mari kita belajar. Ya, Anda bisa menerima berkat dari Tuhan. Matius pasal 7 ayat 7 menyatakan, mintalah maka akan diberi kepadamu. So belajar untuk minta. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah pintu akan dibuka kepadamu. Seterusnya, kerana setiap orang meminta akan menerima. Seorang mencari akan mendapat. Seorang yang mengetuk, pintu akan dibukakan. Ada seorang, seterusnya, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika dia meminta roti? Tak ada ayah yang berbuat begitu. Atau memberi ular jika dia meminta ikan? Tak ada. Sebagai Bapa di surga, Dia tidak akan melakukan itu. Seterusnya, doa Anda bisa dijawab Tuhan. Di Matius pasal 18 menyatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang Anda lepas di dunia akan juga terlepas di surga. So artinya apa yang Anda larang di dunia akan dilarang di surga. Jika Anda membebaskan sesuatu di dunia ini, juga akan dibebaskan, dibenarkan di surga. Ada mempunyai kuasa sangat luar biasa. Ayat 19 menyatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ya, sepakat meminta apapun juga, meminta mereka akan dikabul oleh Bapa-Ku yang di surga. Semasa ada dua orang sepakat ya, meminta sesuatu, sehati, meminta sesuatu, mendoakan sesuatu, Bapa di surga akan menjawab Anda. Ayat 20 menyatakan, sebab di mana ada dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku berada di tengah-tengah mereka. So semasa Anda berkumpul dua atau tiga orang, Tuhan Yesus menyertai Anda.
Semasa muridnya tidak dapat mengusir setan, Tuhan Yesus memberi mereka solusi, yaitu berpuasa. Di Matius pasal 17 ayat 20 menyatakan, Ia berkata kepada mereka, yaitu muridnya, kerana kamu kurang percaya, artinya Anda kurang beriman. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar sebiji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan berpindah. Dan tidakkah ada yang mustahil bagimu? Tak ada yang mustahil semasa Anda mempunyai iman, walaupun sebesar biji sesawi saja. Ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Anda tidak dapat mengusirkan roh jahat tanpa berdoa dan berpuasa bersama. So ingat, Anda mau mengalami melakukan pelepasan, mari kita berdoa dan berpuasa. The word of God has authority. The word of God has authority. So ingat, Tuhan Yesus sebagai Raja segala Raja, Dia juga menetapkan hukum di mana? Di dalam Alkitab. So saya mau tanya kepada Anda, apakah Anda setia membaca Alkitab? Apakah Anda membaca Alkitab setiap hari? Bisa angkat tangan. Anda makan sarapan setiap hari? Anda makan malam? Anda makan siang setiap hari? Saya percaya, jika ada seorang manusia, Anda biasa akan makan setidak-tidaknya, ya, sekurang-kurangnya 3 kali sehari. Karena jika tidak, Anda akan apa? Kelaparan. Semasa Anda lapar, semasa Anda lemah, dapatkah Anda bekerja? Dapatkah Anda belajar? Dapatkah Anda menghadapi tantangan hidup ini? Memang tidak. Anda tidak bisa melewatinya jika Anda lapar. Oleh itu, saya percaya Anda sangat setia, ya, dalam makan sarapan Anda, atau makanan siang Anda, atau makan malam. Tetapi pagi ini saya mau mengingatkan Anda bahwa sangat penting satu bagian, yaitu apa? Jika Anda tidak makan makanan spiritual, ya, makanan rohani, Anda tidak akan mempunyai kekuatan untuk menahan serangan dari iblis. Anda juga tidak akan bisa melawan iblis dan menang. Kita sangat tahu bahwa hidup ini, ya, satu peperangan rohani. Anda perlu mempunyai kekuatan rohani untuk berperang, untuk menahan setiap anak panah dari iblis. Anda perlu kuat di dalam roh, baru Anda bisa menang. So, mungkin ada di Anda kata bahwa, ya pastor, saya tidak tahu tentang firman Tuhan. Saya tidak tahu kebenaran firman. Apakah alasan itu bisa diterima oleh Tuhan? Memang tidak. Tuhan tak akan bisa menerima alasan itu. Kenapa? Karena memang jelasnya Anda mempunyai waktu. Anda mempunyai waktu untuk apa? Untuk menonton TV, kan? Anda pergi ke movie, Anda berjalan-jalan, kan? Anda mempunyai waktu untuk Facebook, Instagram, dan sebagainya, atau WhatsApp chat dan sebagainya, kan? Pasti Anda mempunyai waktu. Tapi bagaimana Anda mengelola waktu yang ada di tangan? So di sini, mari kita balik kepada Tuhan. Mari kita mengutamakan Tuhan, memberi waktu, ya, untuk membangun manusia roh kita, mengenal tentang hukum Tuhan, kebenaran firman. Karena itu akan menolong Anda. Itu akan menolong Anda. Dan Anda memang bertanggung jawab atas hidup Anda sendiri. Anda tidak bisa diselamatkan melewati orang tua Anda, atau abang Anda, kakak Anda, dan sebagainya. Anda bertanggung jawab atas keselamatan Anda. Karena kalau Anda tidak diterima Tuhan, Anda tahu bahwa Anda akan di tempat yang lain, yaitu di tempat yang sangat panas, di mana Anda akan disiksa selama-lamanya di neraka. So di sini, mari kita menangkap kebenaran itu, ya. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus ialah Raja segala Raja. Dan kerana Dia adalah Raja, posisi Anda ialah anaknya. Ada yang anaknya.
sangat jelas di Roma pasal 8 ayat 14 menyatakan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Jika Anda dibimbing oleh Roh Tuhan, Anda ialah anak Allah. Anda yang anak raja sebenarnya. Seterusnya, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Bapa, ya Abba, ya Bapa. So ingat bahwa Anda bukan lagi seorang hamba. Ada yang posisi Anda sebagai anak. Anda tidak perlu hidup di dalam ketakutan. Ya. Kerana melewati kuasa roh Tuhan, Anda bisa memanggil dia Abba, Bapa. Ya. Anda yang dianggap menjadi anggota keluarganya. Ya. Anda sudah menjadi anak Allah sendiri sebenarnya. Seterusnya, roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. So Tuhan katakan bahwa kita benar-benar anak Allah. Posisi Anda sangat luar biasa. Anda ialah anak raja. Anda yang anak kepada Tuhan Yesus. 17 menyatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ingat, ada ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerima bersama-sama Tuhan Yesus. Yaitu jika kita menderita bersama dengan dia, kita juga dipermulihkan bersama-sama dengan dia. Ingat, karena Anda, posisi Anda yang anak, Anda menjadi ahli waris. Anda ya diberi kesempatan, Anda bisa menerima berkat-berkat yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Ya, Anda bisa, karena posisi Anda yang anak, Anda bisa memiliki harta kekayaannya. Ya, karena kita milik Tuhan, kita anak dia, kita salah satu ahli keluarga Tuhan. So sangat penting, semasa Anda lihat yang di highlight merah itu, jika dia mempunyai syarat, ya, jika kita menderita bersama-sama dia, maka kita akan dipermuliakan bersama-sama dia. Tuhan mau kita rela mengambil bahagian dalam penderitaan, rela berkorban. Oleh itu, mari kita belajar bahwa Anda diselamatkan bukan setakat untuk pergi ke syurga, tapi Anda diselamatkan supaya Anda belajar untuk berkorban. Anda perlu rela untuk menderita bersama-sama dia. Ayat 18 menyatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Memang apa yang Anda alami, mungkin Anda katakan sangat sakit, luka yang sangat besar. Tapi sama katakan bahwa itu tidak bisa dibandingkan apa tentang kekekalan yang Anda dapat nanti. 19 menyatakan, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. So, kerana dengan sabar dan penuh harapan segala ciptaan menantikan hari Allah akan membangkitkan anak-anak. Kita akan dibangkit oleh dia. Kerana kita sudah diselamatkannya. Mari kita tahu tentang siapa diri Anda. Mari kita tahu siapa diri Anda. Jesus Christ is the King of Kings. Tuhan Yesus ialah Raja segala Raja. Sebagai Raja kita, dia sajalah yang harus memimpin hidup kita. Sebagai Raja, dia mempunyai sumber daya yang tidak terbatas. Dia bukan setakat Raja di bumi ini, tapi dia Raja segala Raja. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Sumber ialah milik dia. Sebagai Raja, dia juga menetapkan hukum di dalam Alkitab. Oleh itu, mari kita rajin membaca firman Tuhan, mengenal tentang kebenaran firman, mengenal tentang janji-janji Tuhan. Tuhan Yesus Raja kita. Kita ialah, posisi kita ialah anak Raja. Yes. Jemaat-jemaat siap, mari kita tangkap. Ada yang anak Raja. Ada bukan anak hamba lagi. Ada yang anak Raja. Sangat spesial, sangat istimewa. Itu diberikan kepada setiap orang percaya. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah sedia untuk
memberi satu tempat yang sangat baik untuk Anda di surga nanti. Ya, so mari kita tetap melekat kepada Tuhan. Mari kita tetap membangun iman setiap waktu. Mari kita tetap fokus kepada Tuhan supaya kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena kemenangan itu satu kepastian kepada kita. Sebagai anak raja, kita pasti menang. Tidak kuasa-kuasa yang bisa menentang kita. Karena roh yang di dalam kita lebih besar daripada kuasa-kuasa di dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba sudah sampaikan kebenaran firman. Biar setiap benih yang sudah ditabur Tuhan akan terus bertumbuh menjadi 30 lipat, 70 lipat, 60 lipat, dan juga 100 lipat. Biar setiap anakmu yang menerima firman, mereka akan menjadi anakmu yang sangat berhasil kerana mereka tinggal di dalam Engkau. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu Tuhan yang menguatkan diri setiap kami Tuhan. Segala kemuliaan bagi Engkau. Dan Tuhan, dan setiap umat CSC, mari kita angkat tangan untuk menerima setiap berkat yang dari Tuhan. Tuhan menjadikan Engkau kepala dan bukan ekor. Tuhan mencurahkan berkat yang berlimpah-limpah atas hidupmu ketika Engkau mentaati firman-Nya, ketika Engkau menghidupi firman-Nya. Kiranya setiap umat CSC tetap menjadi Yesus Kristus pusat hidup mereka. Mereka setia mengikuti pimpinan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur dan kami menerima berkat yang sudah Engkau tetapkan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua umat katakan Amen. Shalom kepada Jemaat CST, mari kita melihat news gereja pada minggu ini. Ibadah Ahad online gereja adalah pada jam 10 pagi di Facebook dan juga YouTube gereja. Ibadah minggu di gereja juga bermula pada jam 10 pagi. Sila berhubung dengan pihak gereja untuk mendaftar awal kerana tempat terhad. Khusus kepada kanak-kanak, mari melihat CST Sunday School online pada setiap Ahad pada jam 5 petang. Mari bersama dalam doa awal pagi Ahad di gereja sebelum ibadah. Pada 27 April, gereja akan mengadakan special night khusus untuk kita bersama berdoa, memuji dan menyembah serta kesaksian. Sesiapa jemaat yang mempunyai kesaksian boleh info pihak gereja ataupun kepada Ibu Susan dengan mengirim kesaksian bertulis melalui WhatsApp ataupun kertas. Sila kirim selewat-lewatnya sebelum 26 April. Mari join bersama juga dalam Connect Group CST. Jemaat yang rindu bersama boleh berhubung dengan nomor yang tertera. Mari ikuti program renungan gereja secara online bertemakan Mana Sorgawi setiap Rabu pada pukul 8 malam. Jemaat boleh melihat di media sosial gereja. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan dan perpuluhan, jemaat boleh transfer secara online di Public Bank Cornerstone Tabernacle, nomor akaun 320-620-5221. Jemaat yang rindu berbagi dalam Bethesda Ministry, Anda boleh menghubungi Magdalena untuk info lanjut. Sesiapa jemaat yang memerlukan pelayanan pastoral seperti baptisan air, pernikahan, kaunseling, dan pengebumian boleh berhubung dengan pastor gereja atau pastor Chu. Ikuti kami di media sosial Cornerstone Tabernacle di Facebook, CST Church Subang Jaya di YouTube, dan CST Church di Instagram. Sekian news CST pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.